Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhammad Raya Jasa dengan NIM 222111219 dari kelas 6B. Saya akan memberikan materi mengenai produk-produk asuransi syariah, contoh PT Takaful Indonesia. Yang pertama adalah mendesain produk asuransi syariah. Nah, pada prinsipnya cara mendesain produk-produk asuransi syariah tidak terlampau jauh berbeda dengan mendesain produk-produk konvensional. Walaupun demikian, perbedaan yang ada di antara keduanya dapat menentukan halal haramnya suatu produk. Nah, basic perhitungan yang digunakan dalam merancang produk-produk asuransi jiwa di syariah misalnya masih menganut kepada tabel kematian, mortality table, tabel morbiditas, dan juga masih menganut hukum jumlah bilangan dasar, the law of large number. Perbedaan kemudian terjadi ketika menentukan tarif premi pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga atau bunga teknik, sementara pada asuransi syariah mendasarkan pada konsep bagi hasil mudah ubah. Demikian halnya ketika menentukan cadangan premium reserve, seorang aktuaris syariah tidak mendasarkan taksirannya berdasarkan jumlah uang yang tersedia ditambah premi net dan bunga untuk dapat membayar klaim dengan penuh. Tetapi ia menghitungnya dengan berdasarkan pada skim bagi hasil mudah ubah yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian. Nah, selanjutnya ada produk asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk perjanjian perlindungan finansial antara pemegang polis tertanggung dengan perusahaan asuransi penanggung, di mana pihak penanggung berkomitmen untuk memberikan sejumlah uang pertanggungan kepada ahli waris atau penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia atau mengalami risiko tertentu sesuai dengan ketentuan polis asuransinya. Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan finansial bagi keluarga atau pihak yang ditinggalkan agar tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak setelah terjadi musibah. Adapun produk-produk asuransi jiwa yang pertama adalah term life atau asuransi berjangka. Nah, asuransi berjangka ini memberikan proteksi dalam jangka waktu tertentu saja. Asuransi jenis ini memiliki premi yang paling murah di antara asuransi lainnya, kan tetapi uang pertanggungannya bisa besar, mencapai miliaran dengan premi yang tidak terlalu menguras isi kantong kita. Nah, asuransi jenis term life ini juga tidak memiliki nilai tunai jika pada masa berakhirnya kontrak asuransi si tertanggung masih sehat walafiat, kontrak berakhir dan tidak ada uang yang diberikan kepada tertanggung. Nah, itu terjadi ketika uh, term life ini dalam produk asuransi konvensional. Sedangkan kalau dalam produk asuransi syariah, maka ada yang namanya service underwriting. Maka ada pengembalian walaupun memang tidak 100%. Nah, selanjutnya ada whole life, yaitu seumur hidup. Nah, jenis asuransi ini melindungi tertanggung hingga akhir usia, biasanya ditanggung sampai 99 tahun. Masa pembayaran premi ditentukan dari awal asuransi ini mengandung nilai tabungan. Masa proteksinya pun lebih panjang hingga mencapai 99 tahun. Pada asuransi whole life ini, ketika kontrak berakhir dan tertanggung masih sehat walafiat, ada nilai tunai yang diberikan. Selain itu juga tidak dapat membayar preminya, pemegang polis dapat mengambil dana atau melakukan pinjaman dari nilai tunai tersebut. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga ada endorsement, yaitu dui guna. Asuransi jiwa dengan nilai tabungan yang lebih besar pada tahun-tahun tertentu, nilai tabungan dapat ditarik sesuai dengan program. Nah, jenis asuransi ini biasanya asuransi dana pensiun dan asuransi pendidikan. Nah, asuransi ini merupakan produk asuransi berjangka yang memiliki keuntungan ganda, sifatnya seperti asuransi berjangka sekaligus tabungan sebagai tabungan. Nah, premi asuransi endorsement jauh lebih mahal dibandingkan dengan asuransi berjangka atau whole life. Nah, yang terakhir ada unit link gabungan antara term dan investasi. Nah, unit link ini merupakan asuransi non tradisional yang merupakan asuransi dengan dua kantong untuk proteksi dan satunya untuk investasi. Nah, uang premi yang dibayarkan sebagian digunakan untuk membayar proteksi dan sebagian lagi ditempatkan pada reksadana dalam bentuk unit link. Pemegang polis akan diminta memilih di mana akan ditempatkan investasinya, entah itu reksadana atau saham lainnya. Nah, apakah pada reksadana saham, reksadana campuran yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi produk asuransi kerugian. Asuransi kerugian merupakan salah satu jenis asuransi yang dapat melindungi nasabah dari kejadian tak terduga yang mengancam. Nah, umumnya asuransi kerugian ini digunakan untuk melindungi aset pribadi, misalnya seperti tempat usaha, proyek, bangunan, gedung, dan lainnya. Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan penyedia jasa yang menanggung resiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga atas peristiwa tidak pasti. Nah, adapun produk-produk asuransi kerugian yang pertama adalah asuransi
kebakaran. Nah, asuransi kebakaran memberikan manfaat terhadap objek kerusakan berupa properti akibat mengalami kebakaran. Barang-barang yang dapat dipertanggungan dalam asuransi kebakaran antara lain adalah benda tetap seperti rumah, bangunan, pabrik, dan lainnya, serta benda bergerak seperti kapal atau kendaraan bermotor. Nah, asuransi kebakaran ini diatur dalam pasal 287 sampai pasal 298 KUHD yang membahas syarat, sifat, harta benda, nilai, hingga batas yang dipertanggungkan. Nah, yang kedua ada asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggungan yang melindungi pemilik kendaraan bermotor terhadap kerugian fisik maupun tuntutan hukum. Asuransi kendaraan bermotor ini diatur dalam pasal 256 KUHD yang di dalamnya dijelaskan tentang waktu dan biaya tanggungannya. Nah, yang ketiga ada asuransi properti. Asuransi properti adalah perlindungan untuk mengatasi kerusakan pada properti yang merupakan bagian dari aset. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap harta benda dari akibat bencana alam, kebakaran, ataupun bentuk kerusakan lainnya yang terjadi secara tidak sengaja. Nah, yang keempat ada asuransi kelautan. Asuransi laut adalah kontrak yang berisi pertanggungan kepada pihak tertanggung atas terjadinya kehilangan saat di laut. Asuransi ini bermanfaat untuk melindungi importer, eksporter, pengirim barang, pemesan barang maupun pemilik barang-barang pindahan. Di samping itu, asuransi kelautan juga memberi perlindungan terhadap risiko-risiko kerugian atau kerusakan barang selama menjalani pengangkatan dan pengiriman. Nah, yang kelima ada asuransi pengangkutan. Nah, jenis asuransi kerugian ini pelindungan terhadap risiko dari kegiatan pengangkutan. Nah, kerugian tersebut adalah dampak kerusakan ataupun kehilangan barang yang diangkut selama proses pengangkatan dari tempat asal sampai dengan tujuan. Nah, yang keenam adalah asuransi kredit. Nah, asuransi jenis ini adalah jenis proteksi kerugian yang berkaitan dengan dunia perbankan. Dalam hal ini, asuransi tersebut menekankan pada pelindungan jaminan kredit seperti harta tetap maupun bergerak yang berpotensi bertimpa risiko kerugian sewaktu-waktu. Nah, materi selanjutnya adalah produk asuransi di negara lain. Nah, salah satu yang paling maju adalah Syarikat Takaful Malaysia, yaitu salah satu asuransi syariah yang berkembang pesat di dunia dibandingkan asuransi syariah di negara lainnya. Pada Syarikat Takaful Malaysia juga terdapat beberapa produk yang sangat inovatif dalam mengembangkan produk-produk asuransi syariah. Nah, adapun beberapa produknya sebagai berikut. Yang pertama, takaful keluarga. Nah, pada produk ini memiliki tujuan untuk menyediakan satu tabungan dan perlindungan dalam bentuk manfaat keuangan, serta berinvestasi secara terus-menerus. Nah, yang kedua adalah takaful siswa. Nah, produk ini memiliki tujuan untuk menyediakan satu bentuk tabungan dan tujuannya untuk menyediakan dana beasiswa keluarga untuk membiayai belanja pendidikan anak-anaknya. Nah, yang ketiga ada takaful sihat. Nah, tujuan dari produk ini untuk menyediakan suatu bentuk tabungan untuk membantu peserta membiayai perawatan sekiranya ditimpa bencana penyakit berat. Nah, yang keempat ada takaful hawa. Nah, apa sih takaful hawa? Tujuan dari takaful hawa ini juga menyediakan sejumlah uang sebagai perolehan yang boleh digunakan sebagai sumber keuangan untuk membiayai kos rawat dan pembedahan yang perlu atas peserta jika ditakdirkan mengidap penyakit khususnya untuk kaum wanita. Nah, yang kelima ada takaful rawat. Nah, takaful rawat itu adalah tujuan produk ini adalah untuk menyediakan satu tabungan untuk rawat inap di rumah sakit apabila ditimpa kemalangan atau penyakit. Yang keenam ada takaful wakaf. Nah, tujuan dari produk ini adalah untuk menyediakan suatu tabungan untuk memudahkan suatu individu muslim mengumpulkan uang secara berangsur-angsur sebagai amal jariah sesuai dengan amal wakafnya. Yang ketujuh ada dana pekerja. Nah, tujuan produk ini untuk menyediakan satu cara menabung yang teratur dan disiplin untuk digunakan sebagai bekal dana pensiun pekerja tersebut. Ya, dan yang terakhir dan kedelapan adalah takaful wiladah. Nah, tujuan dari produk ini adalah untuk menyediakan biaya persalinan dan termasuk biaya-biaya yang timbul karena kompilasi kehamilan. Itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai produk-produk asuransi jiwa
asuransi syariah yang ada di Indonesia, dan tadi saya sudah jelaskan juga mengenai asuransi yang ada di negara lain seperti Malaysia yang memang sudah berkembang pesat di dunia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.